Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evanur Faiz dari kelas 10 IPS 1 absen 20. Kali ini akan menampilkan tugas dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali cerita hikayat yang berjudul Hikayat Dua Abu dari Jakarta. Yang pertama akan diceritakan oleh Bintang, kemudian disusul oleh Muhammad Ridho Alfiansyah, dan yang terakhir oleh saya sendiri, Muhammad Evanur Faiz. Terima kasih. Saya akan menceritakan tentang teks hikayat yang berjudul Dua Abu. Ada suatu nama kerajaan yang bernama Gandalika. Kerajaan Gandalika adalah semua negeri yang indah, subur, makmur, dan masyarakatnya pun hidup dengan tentram dan aman. Kerajaan Gandalika ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Baharudin. Raja Baharudin adalah seorang raja yang gagah dan perkasa. Ia memiliki istri yaitu yang bernama Permaisuri Salika. Kekurangannya adalah mereka belum memiliki keturunan atau anak. Setiap malam Raja Baharudin selalu sholat tahajud untuk berdoa untuk meminta keturunan kepada Yang Maha Kuasa. Lalu ada suara gemuruh yang memintanya untuk ke desa untuk bersedekah dan doa ia akan dikabulkan. Besoknya ia ke desa membawa berbagai macam makanan dan harta untuk dibagikan kepada warga-warga desa. Semua orang senang dan mendoakan, tetapi ada salah satu warga yang hanya bilang terima kasih kepada raja. Raja pun kecewa dan kesal. Saat di jalan, ada seorang pengemis yang kakinya ketabrak oleh rombongan raja. Tetapi raja pun tidak menyadarinya karena sibuk memikirkan orang yang tidak mendoakannya. Lalu salah satu pegawai raja memberi sebagian harta untuk berobat pengemis tersebut. Tetapi ia tidak kuat karena kakinya patah. Lalu tidak lama, selang 2 hari, pengemis tersebut pun meninggal dunia. Raja pun berdoa lagi kepada Maha Kuasa, mengapa belum dikasih keturunan juga ya Tuhan? Lalu ada gemuruh yang mengatakan, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan lalai, bahwa kamu sudah menabrak seorang pengemis, lalu pengemis pun meninggal dunia dan kamu tidak mengetahuinya. Raja pun terkejut, lalu suara gemuruh tadi menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Dan ia berkata, aku akan memberimu 2 anak, tetapi anak pertamamu cacat seperti kaki pengemis tersebut, dan anak keduamu akan normal seperti anak layaknya biasa. Selang 2 bulan, Permaisuri pun hamil, dan mengadakan pesta di istana untuk merayakan kehamilannya dengan besar-besaran. Lahirlah anak pertama dengan kaki yang cacat yang diberi nama dengan Abu Syarah. Tetapi raja sedih karena wujud anaknya yang tidak sempurna. Setelah 3 tahun, Permaisuri pun hamil lagi anak kedua, dan diadakan pesta sebulan penuh yang sangat megah dan besar. Setelah beberapa bulan lahirlah anak kedua yang sempurna dan tampan yang diberi nama dengan Abu Korsyah. Raja sangat sayang kepada anak kedua karena tubuh dan fisiknya yang sangat sempurna, dan anak kedua pun selalu dimanja dan diajakkan untuk berburu terus-menerus ke hutan bersama raja. Anak pertama yang tidak dihiraukan dan dikucilkan oleh dayang-dayang istana, tetapi ibunya selalu sayang dan membela anak pertamanya. Raja pun sakit dan meninggal dunia, tetapi sebelum ia meninggal, dia mewariskan bahwa anak kedualah yang akan menggantikan ia menjadi seorang raja. Semua warga heran, bukankah anak tua yang harus menjadi raja, tetapi mengapa anak kedua yang menjadi raja? Dan anak kedualah yang akan menjadi raja, lalu anak pertama menjadi Perdana Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfiansyah. Saya akan melanjutkan cerita hikayat tentang Dua Abu dari halaman 18. Setelah Abu Korsyah diangkat menjadi raja, Abu Syarsa semakin marah. Dia telah melakukan cara untuk membunuh raja dengan meracuni makanannya, tapi selalu gagal. Setelah 3 tahun, Abu Syarsa pergi ke dusun terpencil. Di sana dia menemui kepala perampok yang bernama Madrubi. Dia meminta Madrubi untuk membunuh raja, namun Madrubi menolaknya. Tapi Abu Syarsa mengancamnya. Lalu Madrubi ketakutan, lalu dia menerimanya. Abu Syarsa memberitahu Madrubi kalau raja akan ada di festival panen, menggunakan pakaian bagus, ada banyak emas.
dan memberi Madrubi satu pedang dan panah. Sampailah pada festival panen. Di sana banyak sekali lomba, seperti lomba balap perahu dari sungai sampai belakang istana. Lalu, namun sang raja sedang sakit. Dia meminta Abu Syarsha untuk menggantikannya. Abu Syarsha terlalu senang sampai dia lupa dengan rencana pembunuhannya. Dan sampailah pada sore hari yang sampailah pada waktu itu Abu Syarsha memakai pakaian raja, dan Madrubi melihatnya dan dia mengira itu adalah raja yang dibilang oleh Abu Syarsha, dan menembakkan anak panahnya mengenai bahu tangan Abu Syarsha, dan seketika dia pingsan. Madrubi langsung kabur ke hutan. Setelah dia pulang ke istana, Abu menanyakan tentang itu kepada Abu Syarsha, tapi dia diam. Abu Korsya mencarinya sendiri dan dia pergi ke dusun terpencil itu. Dan akhirnya dia mengetahui nama perampok itu adalah Madrubi. Madrubi ketakutan, dia pergi keluar dari dusun itu dan dia menemukan rumah pandita. Di sana dia meminta untuk kerja di masjid, mengurus masjid, terus menjadi muazin. Dan pendeta itu menerimanya karena kekasihan. Dan kurang lama dari itu Abu Korsya menemukan rumah pandita itu. Lalu dia langsung tahu wajah Madrubi karena dia meminta juru gambar untuk menulis wajah Madrubi. Dan Madrubi ketakutan karena dipanggil untuk menghadap raja, dan dia menceritakan semuanya bahwa dia disuruh Abu Syarsha atau Perdana Menteri untuk membunuh raja. Abu Korsya sangat kaget, lalu dia kembali ke istana untuk menyerahkan tahtanya kepada kakaknya. Setelah itu Abu Korsya pergi mengembara ke hutan gaib. Di hutan itu ada rumor yang beredar bahwa hutan itu hutan angker, banyak jin dan hewan-hewan buas. Hutan itu sangat banyak pohon besar. Lalu Abu Korsya menemukan sebuah gua kecil di samping pohon besar. Dia meditasi di sana. Hari pertama meditasinya banyak godaan makanan lezat. Di hari kedua dia ada godaan panggilan dari ayahnya yang sudah meninggal, terus panggilan dari ibunya, tapi dia tetap menutup matanya. Di tengah malam Abu Korsya melihat sesosok tinggi seperti menara, warnanya hitam. Hutan itu sangat banyak pohon besar. Lalu Abu Korsya menemukan sebuah gua kecil di samping pohon besar. Dia meditasi di sana. Hari pertama meditasinya banyak godaan makanan lezat. Di hari kedua dia ada godaan panggilan dari ayahnya yang sudah meninggal, terus panggilan dari ibunya, tapi dia tetap menutup matanya. Di tengah malam
Abu Horsya melihat sesosok tinggi seperti menara, warnanya hitam dan rambutnya panjang sampai ke tanah. Sosok itu menyapu hutan dan membunuh para hewan di sana. Dan setelah melakukan itu, sesosok itu menjadi abu hitam dan masuk ke pohon besar yang ada di samping gua kecil yang dia tempati itu. Dan ternyata pohon itu disembah oleh masyarakat di sekitar dan yang memberikan sesaji pada pohon itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Nur Faiz dari kelas 10 IP1, ingin melanjutkan cerita tentang cerita hikayat, yaitu cerita Dua Abu. Cerita berlanjut dengan berlatar di hutan Salamantaka, sebuah hutan angker yang awalnya adalah hutan biasa. Hutan tersebut awalnya adalah hutan biasa yang beberapa warganya memiliki kebiasaan memberikan sesajen kepada pohon-pohon di hutan tersebut dengan harapan memberikan nasib baik. Yang ternyata pemberian sesajen itu mengundang para jin untuk berdiam di hutan tersebut, yang menjadikan hutan tersebut angker. Kemudian cerita berlanjut pada hari ketiga. Abu Horsya bermeditasi, yang ternyata berakhir di hari tersebut juga karena terjadi gempa dan ia terlempar ke atas bertemu dengan Raja Jin. Mereka berdua terlibat sebuah pertempuran dengan dari dua kekuatan yang berbeda. Raja Jin dari alam jin dan Abu Horsya dari alam manusia. Mereka keduanya juga memiliki tujuan yang berbeda. Abu Horsya ingin menegakkan keadilan, namun Raja Jin ingin tetap melanggengkan atau tetap melenggangkan kebatilan. Kemudian Raja Jin Gondaka kalah, ia kabur, dan para pengikut Raja Jin tersebut, yaitu para jin yang tinggal di hutan Salamantaka tersebut, menawari dirinya untuk menjadi pengikut Abu Horsya. Lalu Abu Horsya setuju dan mereka membangun istana di atas hutan Salamantaka tersebut. Dan berdirilah kerajaan Candilaga yang dibangun dari harta karun yang ada di dalam tanah hutan Salamantaka tersebut. Hutan Salamantaka tersebut setelah kepergian Raja Jin menjadi seperti dulu lagi. Seperti kabut putihnya sudah hilang, ikan-ikan mulai bermunculan di sungai juga mulai mengalir kembali. Namun orang-orang di sekitar tersebut masih memberikan sesajen. Kemudian Abu Horsya memerintahkan jinnya untuk menyamar sebagai seorang pemuda bercahaya berwarna putih terang untuk mengingatkan para warga tersebut agar tidak memberikan sesajen kembali. Kemudian ceritanya berakhir di sini, dilanjutkan dengan cerita yang ada kembali ke kerajaan Gandalika, yaitu yang dipimpin oleh kakaknya, yaitu Abu Horsya. Kerajaan Gandalika dalam bahaya karena telah dikepung oleh tiga kerajaan. Tiga kerajaan ini dulu takut dengan kekuatan dari Raja Baharudin. Namun karena sekarang Raja Baharudin telah tiada, mereka mulai berani menantang kerajaan Gandalika. Gandalika diserang karena mempunyai tanah yang subur, punya banyak cadangan air juga, karena terdapat dua sungai besar di sekitar hutan Salamantaka. Abu Horsya merasa khawatir karena ia pasti kalah jumlah dari tiga tentara kerajaan tersebut ketika digabung. Kemudian Gandalika juga sempat menolak upeti dari ketiga kerajaan tersebut. Upeti di sini bertujuan untuk
memberikan tanda hormat, kesetiaan, dan ketundukan kepada pihak yang lebih kuat. Namun karena di sini ditolak, berarti Gandalika memilih perang dengan ketiga kerajaan tersebut. Gandalika tidak bisa menghadapi secara terang-terangan tanpa dengan strategi yang matang karena jumlah dari ketiga kerajaan itu sangatlah banyak. Gandalika juga mengutus seorang utusan untuk pergi ke negara sahabat atau negara aliansi dari kerajaan Gandalika tersebut. Namun utusan tersebut belum datang. Kemudian panglima perang dari kerajaan Gandalika tersebut, yaitu Panglima Hangdar, menyarankan untuk menyerbu mereka di Lembah Mayung, yaitu sebuah lembah dengan arah yang sempit. Lalu mereka melempari batu dari atas atau menjatuhkan batu-batu besar dari atas, karena Lembah Mayung adalah satu-satunya akses tercepat menuju kerajaan Gandalika. Panglima Hangdar juga menyarankan beberapa strategi seperti strategi perdaya langit, yaitu bergerak dalam bayang-bayang atau menggunakan teknik bersembunyi. Kemudian strategi kepung A untuk selamatkan B, yaitu strategi saat musuh terlalu kuat sehingga kita menyerang sesuatu yang dianggap berharga oleh musuh saja untuk melemahkan mental musuh. Terus kemudian strategi pinjam tangan orang, yaitu strategi untuk menyerang musuh menggunakan musuh itu sendiri atau aparat dalam musuh itu sendiri dan agar mereka saling terpecah dari dalam. Kemudian strategi buat musuh kelelahan, yaitu memanfaatkan waktu dan tempat, karena perang tersebut akan terjadi di kerajaan Gandalika tersebut. Seharusnya kerajaan Gandalika mempunyai keunggulan dalam mengetahui tempat-tempat tersebut. Terus strategi gunakan kesempatan saat terjadi huru-hara, yaitu menyerang saat mereka sedang konflik. Kemudian yang terakhir adalah strategi pura-pura menyerang dari timur padahal dari barat, yaitu strategi menggunakan serangan tipuan dengan memanfaatkan elemen kejutan. Kemudian esok paginya para tentara Gandalika bersiap di Lembah Mayung dan siap menjatuhkan batu kepada ratusan tentara yang melewati Lembah Mayung tersebut. Saat dilempari batu ternyata tidak ada teriakan, karena ternyata tentara yang ada di situ, yaitu tentara Kaloka, sudah lama berangkat beberapa bulan sebelumnya. Mereka sudah menyiapkan strategi saat melewati Lembah Mayung tersebut. Mereka membangun sebuah terowongan yang langsung terhubung dengan kota Gandalika, jadi mereka tidak tertimpa batu. Kemudian kembali ke benteng Gandalika, ternyata di sana sudah terjadi kekacauan. Ratusan panah membakar bagian depan benteng, dan pasukan di dalam benteng tersebut hanya sedikit, dan Abu Sarsya dan sisa pasukannya hanya mengulur-ngulur waktu atau memperlambat saja. Dan patih kerajaan melihat pintu depan kerajaan sudah hampir rubuh. Tiba-tiba terdapat kabut misterius yang menuju kerajaan tersebut. Kabut tersebut meluluhlantakkan pasukan musuh yang menyisakan alat tempurnya saja. Abu Sarsya bingung, takut, sekaligus kagum. Namun ia yakin kabut itu bukan berasal dari musuh. Lalu setelah setengah jam kabut itu menyelimuti benteng kerajaan Gandalika, sudah tidak ada lagi teriakan. Saat kabut tersebut hilang, datang seseorang menaiki kuda putih, berpakaian putih, berkilauan menghampiri Abu Sarsya. Terdapat asap hitam juga di belakangnya. Ternyata orang tersebut adalah adik dari Abu Sarsya sendiri, yaitu Abu Horsha. Abu Horsha mendengar bahwa kerajaan Gandalika sedang dalam bahaya. Ternyata
ia mendengar dari seseorang. Seseorang tersebut adalah utusan yang diutus ke negeri Sahabat, namun diserang oleh pasukan musuh di sekitar hutan Salamantaka. Di hutan Salamantaka bertemu dengan utusan tersebut, dan utusan tersebut bercerita kepada jin hutan Salamantaka. Kemudian hutan jin Salamantaka menyampaikan informasi tersebut ke Abu Horsya. Kemudian Abu Horsya pada akhirnya seluruh pasukan Abu Horsya disuruh tunduk atau menunduk kepada Abu Horsya, namun Abu Horsya menolaknya. Namun Abu Horsya menolaknya. Kemudian Abu Horsya ditawari kembali untuk menjadi raja di kerajaan Gandalika, namun Abu Horsya menolak karena sudah memiliki kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Candilaga, kerajaan gaib yang berdiri di hutan Salamantaka. Kerajaan Candilaga dan kerajaan Gandalika bekerja sama untuk saling melengkapi. Kerajaan dari dua alam yang berbeda ini saling melengkapi sehingga tidak ada sebuah kerajaan pun yang berani menyerang kerajaan Gandalika semenjak kekalahan 3 kerajaan tersebut secara gaib. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kurangnya salah dan kurang perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.